Alhamdulillah, Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah yang dirahmati Allah, hari ini saya akan sedikit terlambat di dalam memberikan pengajian karena ada sesuatu yang harus saya kerjakan sebelum mengaji. Tetapi kita harus betul-betul bersikap istiqomah untuk selalu bisa menyempatkan diri belajar bersama. Tujuannya cuma satu, bagaimana kita memahami Islam, bagaimana kita meyakini, bagaimana kita menghayati, dan bagaimana kita mengamalkan ajaran Islam itu dengan sebaik-baiknya. Para jamaah yang dirahmati Allah, sekali lagi saya ingin menyampaikan bahwa hidup ini terasa indah, terasa mudah, terasa nikmat kalau kita mampu untuk memahami apa arti hidup itu. Nah, sebaliknya, ketika kita itu tidak bisa memahami arti hidup ini, maka bisa jadi kita akan rasa tidak nyaman di dalam jalan hidup ini, karena hidup ini seringkali kita warnai dengan keinginan-keinginan untuk mendapatkan sesuatu yang sebenarnya bukan sesuatu yang seharusnya kita dapatkan. Saya sering mengatakan begini, kebutuhan kita itu terbatas, tetapi keinginan kita tidak pernah terbatas. Apalagi ketika keinginan-keinginan itu kita biarkan untuk membuat kita itu melakukan apapun yang memang pada saatnya kita ini sebenarnya tidak mampu untuk melakukannya. Tetapi karena kita dipandu oleh keinginan-keinginan kita, lalu apapun kita lakukan dalam rangka untuk meraih apa yang kita inginkan. Nah, disinilah sebenarnya kita sudah terjangkiti sikap tamak. Sehingga sikap itu kalau kemudian kita pelihara akan menjadi sifat yang melekat pada diri kita, sehingga kita tidak akan pernah merasa puas dengan apa yang kita dapatkan. Disinilah kemudian para ulama mengatakan perlunya kita menata hati. Kapan kita harus menata hati? Setiap saat. Karena semakin tertatanya hati kita, hidup kita akan semakin terarah. Tetapi sebaliknya, ketika kita mengabaikan penataan hati, maka semakin jauhlah kita dari ketenangan hidup ini. Ada satu ayat yang saya coba untuk saya renungkan, yaitu ayat yang terdapat di dalam surat Ar-Ra'd ayat 28. Di dalam ayat itu Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub." Orang-orang yang beriman itu dikatakan Allah, hati mereka akan jadi tentram. Dengan cara apa? Dengan mengingat Allah, zikrullah. Lalu Allah mengatakan, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati akan menjadi tentram. Jadi dalam bahasa Jawa, ilingkar Gusti Allah. Ingat pada Allah, itu akan menenteramkan hati. Nah, nalarnya bagaimana? Ketika kita itu ingat siapa yang menciptakan kita, dan kita hanya ingin beribadah kepada Allah yang menciptakan diri kita, untuk bisa berharap kita akan kembali kepada Allah dengan husnul khotimah, kita ini akan menjadi orang yang tentram di dalam hidup kita. Karena apa? Kita merasa selalu bersama Allah. Dan pada saat kita kembali kepada Allah, kita akan kembali dalam keadaan husnul khotimah, akhir yang baik, karena ada keyakinan bahwa Allah akan memberikan balasan yang terbaik pada diri kita. Sehingga kita ini tidak pernah berpikir kapan kita akan mati, karena kematian itu dipikir atau tidak dipikir akan datang. Yang terpenting bagi diri kita adalah menyiapkan diri kita untuk ketika kita itu dipanggil Allah ketika mati, kita siap menghadapi kematian itu dengan senyum. Karena apa? Karena kita akan berhadapan dengan Allah yang maha pengampun dan maha penyayang, yang dengan pengampunan dan kasih sayang Allah
kita akan mendapatkan sesuatu yang terbaik dari Allah berupa surga yang dijanjikan oleh Allah kepada diri kita. Ini yang buat kita tenang. Nah, lalu di dunia kenapa kita menjadi tenang? Karena kita selalu yakin bahwa Allah akan memberikan yang terbaik pada diri kita karena cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan cinta kita kepada Allah, Allah pun akan bercinta kita dengan balasan yang jauh lebih baik dari apa yang telah kita berikan kepada Allah dengan cinta kita. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, ada beberapa mubalik yang mengatakan cintailah Allah, maka Allah akan mencintaimu lebih dari cintamu kepadanya. Ya, yang seperti ini sering dikatakan oleh Hakim. Saya berkali-kali mencermati Hakim itu. Kita berbicara tentang bagaimana kita menjaga hati. Dan hati yang bersih itu akan menjadikan kita akan lebih bisa mencinta Allah. Dengan cinta kita kepada Allah, maka Allah pun akan mencintai kita dengan cinta yang lebih indah, lebih baik, lebih bermakna daripada cinta kita yang kita berikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, berkaitan dengan pembicaraan yang terkait dengan apa yang disampaikan para Hakim ini, silahkan para jamaah menyimak kajian yang disampaikan oleh Hakim. Para jamaah yang dirahmati Allah, sesungguhnya kalau kita mau sadar bahwa yang tahu dan bisa memahami baik tidaknya hati itu hanya Allah. Sama halnya dengan apa yang kita bayangkan, amal kita itu diterima oleh Allah apa tidak, yang paling tahu Allah. Bagi kita manusia, yang penting adalah bagaimana kita berupaya untuk melakukan tindakan yang terbaik dalam rangka untuk beribadah kepada Allah. Manusia harus punya pegangan yang kuat bahwa ketika kita itu betul-betul, ketika manusia itu betul-betul ingin beribadah kepada Allah dengan kesungguhan hati, maka kesungguhan hati itulah yang akan mengakibatkan manusia itu dengan tenang akan bisa beribadah kepada Allah, dan dengan ibadah yang terbaik karena menyertakan hati, insya Allah Allah akan menerima ibadah yang dilaksanakan oleh manusia itu karena dengan hati yang bersih, niat manusia untuk beribadah itu akan lurus, akan kokoh, akan jernih. Dan itulah yang sering saya sampaikan bahwa semua amal perbuatan itu terkait dengan niat, dan niat itu akan menjadi tertata ketika hati kita bersih. Nah, inilah yang juga sering saya sampaikan terkait dengan hadis Nabi yang dinyatakan oleh Rasulullah Nabi Muhammad SAW, ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa yal qalb. Ketahuilah sesungguhnya di dalam jasad, di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Kalau segumpal daging itu baik, seluruh tubuh akan baik, dan sebaliknya kalau segumpal daging itu buruk, maka seluruh tubuh akan jadi buruk. Apa segumpal daging itu? Itu yang dikatakan Rasulullah dengan qalb. Segumpal daging itu adalah hati. Itu adalah metafor yang diberikan oleh Allah kepada diri kita. Jadi hati itu akan menentukan semua perilaku kita. Sebagaimana ketika kita bicara tentang baiknya jasad kita, maka yang akan menentukan baiknya jasad kita itu tergantung pada hati yang ada di dalam diri kita. Di dunia ini memang kita mendapatkan tantangan yang luar biasa di dalam hidup kita. Tantangan itu bisa dari dalam dan juga bisa dari luar. Tantangan dari dalam ya tentu saja tantangan yang lahir dari hawa nafsu kita. Tantangan dari luar banyak sekali karena godaan-godaan dari luar diri kita itu terlalu banyak untuk kita ilustrasikan. Satu contoh yang paling mudah aja adalah godaan harta. Itu menjadi sesuatu yang bisa membuat manusia itu lupa kepada Allah. Demikian juga ketika seorang itu punya anak, seorang laki-laki mempunyai istri, seorang perempuan punya suami, ini bisa menggoda dan dalam bahasa agama bisa menjadi fitnah. Laki-laki itu bisa menjadi fitnah untuk perempuan, perempuan bisa menjadi fitnah untuk laki-laki, anak bisa menjadi fitnah untuk orang tua bisa menjadi fitnah untuk anak-anaknya. Semua orang itu bisa menjadi fitnah untuk yang lain, dan semua orang bisa terfitnah oleh yang lain. Nah, siapa yang akan selamat dari fitnah itu? Orang yang selalu ingat kepada Allah. Semakin
orang itu bisa ingat kepada Allah, ya semakin banyak, semakin kokoh orang itu ingat kepada Allah, semakin mungkin orang itu akan bisa menata hatinya, dan pada saat hati orang itu tertata, insya Allah semua yang hadir di dalam dirinya dan semua yang melingkupi dirinya itu akan bisa menjadi sesuatu yang memberi dampak positif karena kesiapan orang itu untuk berinteraksi dengan apapun dan siapapun, dan pada saatnya dia akan menjadi pemenang dari setiap proses kompetisi ketika orang itu berhadapan dengan apapun dan siapapun yang menantang dirinya. Maka saya sering mengungkapkan begini, ini sebenarnya bukan kata saya, ini kutipan saja dari beberapa orang mubalagh yang sempat saya cermati penjelasannya. Ukuran kuat dan lemahnya seseorang itu bukan terletak pada tubuh manusia itu, tubuh seorang atau akal seorang, ilmu seseorang, harta seseorang, tapi seberapa kokoh iman seseorang yang hadir di ketika iman itu betul-betul menjadi sesuatu yang menggerakkan orang itu. Dan orang itu punya iman setelah orang itu punya hati yang bersih, karena kekuatan iman itu hanya terletak pada kebersihan hati. Semakin bersih hati orang, semakin mungkin orang itu akan punya kekuatan iman. Dan dengan kekuatan imannya, orang itu akan punya kemampuan yang prima untuk menghadapi segala macam tantangan di dalam kehidupannya. Sehingga apapun tantangan yang dihadapinya, dia akan bisa tersenyum karena dia akan menghadapinya dengan santai. Karena apa? Semua akan dilemahkan oleh orang yang punya kekuatan iman. Jadi dengan iman yang kokoh, semua akan menjadi sesuatu yang indah. Karena bagi orang yang beriman, tantangan kehidupan semacam apapun itu akan bisa dihadapi dengan senyuman. Karena apa? Dia yakin bahwa Allah bersama dirinya. Nah, pertanyaan kemudian begini. Lalu bagaimana kita itu bisa menata hati akan menjadi orang yang selamat di dunia dan akhirat dengan iman yang kokoh itu? Nah, ini yang sering dikatakan oleh para mubalik, para ustadz, para kiai. Kita harus mulai untuk meluruskan niat kita ketika kita hidup. Kuatkan akidah kita. Pertebal benteng iman kita. Latihlah diri kita dengan mengedepankan semangat tauhid. Jauhi segala macam hal yang bisa merusak tauhid kita. Syirik sekecil apapun kita jauhi. Jauhi perbuatan-perbuatan yang bisa mengotori hati kita. Yang perbuatan itu kita sebut dengan akhlak mazmumah, akhlak tercela. Jauhi sikap sombong, jauhi sikap iri dan dengki, jauhi sikap-sikap yang menunjukkan bahwa kita itu punya akhlak yang tidak baik. Dan dekatkan diri kita kepada Allah dengan sikap rendah hati. Singkirkan lintasan hati yang menggiring kita punya prasangka buruk, sehingga kita tidak akan memiliki sesuatu yang mengotori hati kita, karena kita selalu menginginkan diri kita untuk menjadi orang yang berakhlak baik. Nah, Rasulullah pernah bersabda dengan sebuah sabdanya, al jasadu yakulul al hasadu, bukan al jasadu, al hasadu yakul hasanat. Jadi dalam bahasa sederhana begini, hasad, iri dan dengki, kedengkian itu akan memakan kebaikan. Hasad itu akan memakan semua kebaikan. Kenapa? Karena dengan hasad, dengan kedengkian, orang itu akan sulit untuk bisa berbuat baik pada orang, karena yang ada adalah keinginan untuk menjadi yang terbaik dan tidak ada keinginan sekecil pun orang lain itu menjadi lebih baik dibandingkan dirinya. Jadi ciri orang yang hasad, ciri orang yang dengki itu ketika melihat orang itu lebih baik dari dirinya, dia resah, gelisah. Dan dia inginnya menjadi yang terbaik dengan cara apapun, maka dia akan selalu berusaha untuk menjadi yang terbaik, termasuk ketika berkompetisi dengan orang lain. Bahkan kecurangan-kecurangan itu bisa dia lakukan karena apa? Karena sikap hasad itu. Nah, sekarang kalau kita bicara dalam dunia politik, dalam dunia bisnis, bagaimana orang itu melakukan kecurangan-kecurangan untuk memenangkan pertarungan. Cara apapun mereka lakukan karena ada sifat hasad yang melekat di dalam dirinya, sehingga sikap dia kepada orang lain itu selalu ingin menundukkan orang lain dengan cara apapun dan ingin menjadi pemenang dengan cara apapun. Nah, para jamaah yang ya,
Di dalam hadis ini dikatakan al hasadu ya'kulu hasanati kama ta'kulun narul hatab. Kedengkian itu akan memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Bagaimana api itu memakan kayu bakar? Luar biasa. Semakin kering kayu bakar itu dan semakin besar api itu akan semakin cepat kayu bakar itu termakan api. Nah, semakin besar kekuatan hasad itu, maka semakin mungkin kebaikan-kebaikan yang ada di dalam diri orang itu akan termakan oleh hasad atau sikap dengki yang ada di dalam dirinya. Nah, semakin dengki orang itu, dia akan semakin sulit untuk berbuat baik dan jadi orang baik. Lalu Rasulullah mengatakan, wasodaqatu tutfi'ul khati'ata kama tutfi'ul ma'un nar. Dan sedekah itu akan menghapus kesalahan sebagaimana air dapat mematikan api. Jadi kalau kita itu ingin membersihkan diri kita dengan cara yang terbaik, perbanyaklah sedekah. Sedekah itu filosofinya adalah memberi sesuatu yang memberi manfaat kepada siapapun yang kita beri. Dan ketika kita itu punya semangat untuk memberi, maka kebaikan-kebaikan itu akan hadir di dalam diri kita dan keburukan-keburukan itu akan hilang. Lalu bagaimana kemudian kita melakukan tindakan untuk membersihkan hati kita supaya hasad itu tidak ada dalam diri kita? Rasulullah mengatakan, wassalatu nurul mu'min. Salat itu adalah cahaya seorang mukmin. Jadi kalau kita ingin mendapatkan cahaya dari Allah, jadilah orang yang mengerjakan salat dengan baik dan benar. Yang terakhir dikatakan wasiyamu junnah minan nar. Puasa itu adalah perisai dari api neraka. Dan kalau kita tidak ingin mendapatkan yang buruk dari Allah berupa neraka yang akan menjadi akibat buruk dari setiap tindakan kita yang buruk, jadilah orang yang selalu berpuasa dalam pengertian yang benar. Nah, puasa itu bukan sekedar tidak makan tidak minum, tetapi puasa yang benar itu adalah kemampuan orang itu untuk mengendalikan syahwat. Nah, ini yang mau saya bahas nanti di dalam kesempatan-kesempatan yang lain. Jadi bagaimana kita membahas hasad itu dengan pembahasan yang lebih rinci. Nah, sekarang kita kembali. Bagaimana kita menata hati? Kenapa Rasulullah itu sangat hina terhadap persoalan kedengkian? Bahkan kemudian para ulama menyatakan bahwa kedengkian itu akan bisa membuat orang itu kehilangan peluang untuk mensyukuri nikmat. Dan ketika orang itu sudah tidak bisa mensyukuri nikmat karena kedengkiannya, maka yang ada di dalam diri orang itu adalah keresahan, kegelisahan. Karena pada saat orang itu punya kedengkian, maka dia akan selalu ingin menjadi yang terbaik dengan cara apapun. Ketika belum menjadi yang terbaik dengan cara apapun, dia akan berupaya sekuat kemampuannya untuk bisa menjadi yang terbaik dengan cara apapun, termasuk dengan melakukan tindakan yang tidak baik pada orang lain yang dipandang memiliki kelebihan dibandingkan dirinya. Dia tidak mau melihat orang lain itu unggul dibandingkan dirinya. Nah, setiap manusia itu sebenarnya punya keinginan untuk menjadi yang unggul. Tapi kalau kemudian keunggulan itu didapatkan dengan cara yang tidak baik, maka keunggulan itu tidak akan punya makna apapun karena keunggulan yang didapatkan itu justru akan menjadi sesuatu yang menyengsarakan dirinya dan menyengsarakan orang lain. Dan inilah penyakit hati yang harus kita singkirkan. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini saya ingin fokus pada bagaimana kita menata hati saja. Ketika kita itu tahu bahwa hati kita itu harus kita tata, maka kata kuncinya adalah jangan pernah biarkan diri kita untuk melakukan tindakan yang tidak baik dengan akhlak-akhlak yang buruk. Dan kita harus punya keinginan kuat untuk menjadi orang yang selalu ingin berbuat baik. Lakukan yang terbaik dengan segala kemampuan kita dan hindari keburukan dengan cara apapun supaya kita selalu tidak berpeluang untuk menjadikan diri kita itu punya kekotoran hati, dan dengan amal-amal soleh yang kita lakukan dengan cara yang terbaik, insya Allah hati kita itu akan semakin tertata karena kita semakin mencintai kebaikan-kebaikan dan tidak pernah rindu untuk melakukan keburukan-keburukan sekecil apapun. Inilah kata kuncinya. Jadi kata kunci yang harus kita ingat. Yuk kita hindari keburukan-keburukan sekecil apapun agar kita tidak pernah merindukan keburukan yang akan kita lakukan, dan jadilah orang yang terus beramal soleh sehingga kita akan selalu bisa mencintai kebaikan demi kebaikan yang kita lakukan, dan kita akan merindukan sesuatu yang akan kita lakukan ketika sesuatu yang akan kita lakukan itu merupakan perbuatan-perbuatan
yang baik. Kita akan rindu untuk bersedekah, kita akan rindu untuk berbuat baik pada orang lain, kita akan rindu untuk memberikan kontribusi yang terbaik pada orang lain, dan kita akan tidak pernah punya keinginan sekecil apapun untuk melakukan sesuatu perbuatan yang bisa memberikan dampak negatif pada diri kita sendiri dan juga orang lain. Sehingga hidup kita menjadi hidup yang bermanfaat untuk diri kita dan banyak orang yang berinteraksi dengan diri kita. Sekali lagi, inilah pengajian singkat yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita amalkan di dalam kehidupan kita, mudah-mudahan semua bisa kita amalkan dengan kekuatan untuk bisa membuat diri kita semakin menjadi orang yang betul-betul beribadah kepada Allah dengan keikhlasan yang prima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.